pembayaran gaji kepada karyawan terhubung erat dengan fungsi sumber daya manusia atau SDM yang mengolah isi data karyawan dan kompensasi. Kemudian di sini ada 8 aktivitas siklus penggajian. Yang pertama, pencatatan data karyawan. Yang kedua, pencatatan waktu kerja. Yang ketiga, perhitungan gaji dan potongan. Keempat, penyusunan daftar gaji dan slip gaji. Kelima, otorisasi pembayaran. Yang keenam, pembayaran gaji. Yang ketujuh, pencatatan akuntansi. Dan yang kedelapan, pelaporan dan arsip. Oke, kita masuk ke mempersiapkan pengajian. Validitas data waktu dan kehadiran adalah fondasi utama keakuratan pengajian. Melalui sistem pencatatan otomatis, verifikasi berlapis, dan otoritas yang jelas, perusahaan dapat memastikan bahwa hanya data yang benar, sah, dan akurat digunakan untuk menghitung gaji karyawan. Oke, kita masuk ke bagian membayar gaji. Langkah yang pertama, menyiapkan daftar gaji. HR atau payroll membuat daftar gaji final siapa, berapa, rekening, pihak yang terkait HR dan payroll. Dan kedua itu transfer ke rekening. Bagian keuangan mentransfer dana ke rekening masing-masing karyawan. Pihak yang terkait itu adalah keuangan. Yang ketiga, mengirim slip gaji. Slip gaji dikirim fisik atau digital. Pihak yang terkait HR. Yang keempat, pencatatan transaksi. Dibuat jurnal akuntansi debit, beban gaji, kredit, kas atau bank. Pihak yang terkait akuntansi. Yang kelima, arsip dan pelaporan. Disimpan untuk keperluan audit dan pajak, pihak yang terkait HR dan akuntansi. Oke, kita masuk ke hitung kompensasi dan pajak yang dibayar perusahaan. Jenis kompensasinya itu ada dua. Yang pertama itu langsung, contohnya gaji pokok, lembur, bonus, komisi, tunjangan tetap seperti makan dan transportasi. Dan yang kedua itu tidak langsung, contohnya BPJS, asuransi, cuti dibayar, dan THR. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Wedatama Kendalini. NIM saya 2410112665. Saya dari kelas 02 sampai 005 ingin mempresentasikan slide 7. Itu tentang langkah untuk menghitung gaji bruto. Langkah pertama, menjumlahkan seluruh penghasilan karyawan sebelum potongan. Contohnya, misalkan gaji pokoknya itu 5 juta, tunjangan transportasinya 500.000. Terus untuk langkah kedua, hitung potongan karyawan. Contoh potongannya, misalkan BPJS kesehatannya itu 1% dari gaji. Yang keduanya BPJS ketenaga kerjaannya 2% JHT plus 1%-nya JP. PPh 21 sesuai tarif pajak. Oke, lanjut ke slide 8 tentang tujuan pengendalian, ancaman, dan prosedur. Yang pertama, tujuan pengendalian ini menjamin keakuratan data waktu kerja dan kehadiran. Ancamannya pemalsuan absensi atau lembur tidak sah. Prosedur pengendaliannya gunakan sistem absensinya biometrik dan otorisasi lembur dari atasan. Yang kedua, menjamin perhitungan gaji dan potongan benar. Ancamannya kesalahan perhitungan atau tarif gaji tidak sesuai. Prosedur pengendaliannya gunakan sistem payroll otomatis dan lakukan cross check HR dan keuangan. Yang tujuan pengendalian yang ketiga, memastikan hanya karyawan sah yang dibayar. Contoh ya seperti karyawan kontrak ataupun misalkan daily workernya tidak ada bayaran. Ancamannya pegawai fiktif atau yang sudah keluar tetap menerima gaji. Jadi misalkan sudah resign tetapi nomor rekening mungkin masih terdaftar, jadi bisa ada salah pembayaran. Yang ketiga, prosedur pengendalian, verifikasi data karyawan dengan dokumen resmi dan persetujuan HRD. Jadi sebelum pengiriman mungkin banyak harus double check. Perkenalkan, nama saya Siti Khadijah. Di sini saya akan melanjutkan pemaparan materi dari teman saya. Di sini saya akan membahas tentang model data siklus penggajian. Proses ini melibatkan 4 bagian. Yang pertama yaitu bagian karyawan,
yang kedua bagian PSDM atau HSD, yang ketiga bagian keuangan, dan yang keempat bagian manajer. Untuk alur proses yang pertama dimulai dari bagian karyawan yang bertugas untuk mengisi formulir kehadiran secara akurat dan menyerahkannya kepada tim PSDM atau HSD. Formulir ini digunakan sebagai dasar perhitungan gaji, maka ketepatan dan ketelitian sangat penting. Selanjutnya, tim PSDM atau HSD menerima data kehadiran dan melakukan verifikasi. Setelah melakukan verifikasi, data kehadiran dikirimkan ke tim keuangan. Di tahap berikutnya, bagian keuangan menyiapkan slip gaji berdasarkan data kehadiran yang telah diverifikasi. Slip gaji ini mencakup komponen-komponen seperti gaji pokok, tunjangan, potongan, dan lain-lain. Selanjutnya, slip gaji yang telah disusun diserahkan kepada tim manajer untuk proses validasi sesuai dengan kebijakan organisasi. Slip gaji yang divalidasi, tim keuangan melanjutkan proses penggajian dan menyusun laporan payroll secara menyeluruh. Laporan ini mencakup total pengeluaran gaji, jumlah karyawan yang menerima gaji, dan rincian lainnya. Laporan kemudian dikirim ke manajer untuk validasi akhir. Setelah semua proses validasi ini selesai, selanjutnya bagian keuangan menyelesaikan slip gaji final dan mengirimkannya kepada karyawan. Dengan demikian, karyawan menerima slip gaji yang telah diverifikasi dan divalidasi sesuai prosedur.